Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Amelia dengan NPM 223403-120. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan akuntansi dan Pancasila. Akuntansi merupakan suatu ilmu pengetahuan dan profesi yang menjadi sendi bagi keberlangsungan suatu negara, di mana pengelolaan keuangan menjadi sesuatu kunci bagi keberhasilan perekonomian suatu negara. Maka dari itu diperlukannya suatu tatanan nilai dan juga kode perilaku dalam pengelolaan keuangan untuk menghindari adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, di mana KKN ini sudah menjadi penyakit umum bagi negara berkembang, terutama NKRI. Maka dari itu, dalam pengelolaan keuangan tidak hanya mempelajari tentang ilmu akuntansi, tetapi juga harus diperkuat dengan kode perilaku yang disebut juga dengan ilmu akuntansi Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam akuntansi akan melahirkan sebuah paradigma kokoh yang mengcounter perilaku KKN. Transformasi Pancasila dengan kode perilaku akan menghasilkan suatu keberhasilan bagi suatu instansi, perusahaan, ataupun negara. Selain itu, penerapan ilmu akuntansi Pancasila di negara Indonesia juga akan mencapai suatu tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akuntansi ini merupakan suatu ilmu dan juga praktek dari pencatatan transaksi keuangan ataupun transaksi-transaksi lainnya yang berhubungan dengan ilmu akuntansi. Seorang akuntansi ini adalah pelaksana dari proses akuntansi, dimulai dari pencatatan transaksi keuangan sampai juga dengan tahapan pelaporan. Seorang akuntansi juga akan mengambil keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga pengambilan seorang akuntan ini, apabila terjadi kesalahan, maka seorang akuntan akan menjadi orang pertama yang disalahkan karena tidak menampilkan suatu data yang relevan. Nah, maka dari itu dalam seorang akuntan ini dituntut untuk berperilaku jujur dan juga transparan dalam dunia kerjanya. Dari hal tersebut saja sudah terlihat bahwasanya ada hubungan antara akuntansi dan juga Pancasila. Lalu yang kedua adalah nilai-nilai Pancasila sebagai landasan profesi akuntansi. Pada nilai sila pertama, seorang akuntan ini harus bertanggung jawab dari output yang dihasilkannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana kebaikan dan keburukan seorang akuntan ini akan dicatat sebagai amal baik dan juga amal buruknya. Lalu yang kedua, pada sila kedua, seorang akuntan ini dituntut untuk bersikap adil, artinya tidak boleh curang, tidak boleh memihak kepada kelompok lain dan merugikan kelompok lain. Pada sila ketiga, seorang akuntan dituntut untuk bersatu dan juga menjalin persaudaraan di antara komponen-komponen aktivitas ekonomi. Lalu yang keempat, seorang akuntan ini dalam pengambilan keputusan harus diambil secara musyawarah untuk mencapai tujuan dari suatu aktivitas ekonomi tersebut. Lalu yang kelima, seorang akuntan ini harus ikut serta dalam menyejahterakan rakyat, di mana seorang akuntan harus bekerja dengan jujur dan juga adil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gafarian Agus Nandar dengan NPM 223-403-228. Saya di sini akan membicarakan tentang etika akuntansi. Menurut KBBI, etika diartikan sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral. Sementara itu, etik diartikan sebagai dua hal. Pertama, sebagai kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Kedua, etik sebagai nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Etik diperlakukan dalam penyusunan laporan keuangan akuntansi. Kode etik digunakan untuk mengatur bagaimana seorang akuntan melakukan pekerjaannya. Kode etik akuntansi ini sangat erat kaitannya dengan nilai Pancasila. Berikut kode etik akuntansi. 1. Profesional. 2. Tanggung jawab. 3. Memiliki standar teknis. 4. Kepentingan publik. 5. Integritas. 6. Objektivitas. 7. Kompetisi dan kehati-hatian profesional. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cendika Maulana Raihan dari kelas akuntansi D, nomor NPM 223403216. Di sini saya akan menjelaskan kurangnya etika akuntansi. Akuntansi harus bersikap sesuai etika agar informasi yang mereka disediakan menjadi percaya, dan oleh karena itu bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Sayangnya ada beberapa akuntan yang tidak menerapkan kode etik dengan baik. Maka dari itu, pendidikan Pancasila sangat diperlukan bagi mahasiswa akuntansi untuk menumbuhkan karakter individu yang jujur dan bertanggung jawab. Kasus-kasus kecurangan yang di akuntansi dan bisnis. 1. Perusahaan Citibank Indonesia menggelapkan uang di rekening nasabah dan kecurangan perbankan. Akibatnya, tuntutan pidana terhadap seorang mantan eksekutif bank dilarang
menjual jasa manajemen kekayaan kepada nasabah baru dalam jangka waktu 1 tahun. 2. PT Kimia Farma Indonesia memanipulasi laba netonya dari 116 miliar menjadi 99,56 miliar atau setara 24,7% lebih rendah dari yang seharusnya dilaporkan. Akibatnya penalti administrasi sebesar 500 juta, manajemen diwajibkan membayar 1 miliar rupiah, dan auditor diwajibkan untuk membayar 100 juta. Selain itu, pembatalan proses investasi saham milik pemerintah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai Pancasila sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama, nilai ketuhanan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian dari sumber dan alam yang diolahnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dan pengembangan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Yang ketiga, nilai persatuan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini mendasari bahwa iptek dapat menumbuhkan rasa nasionalisme, rasa kebesaran bangsa, serta rasa keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. Yang keempat, nilai kerakyatan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek harus bersifat demokratis. Yang kelima, nilai keadilan sebagai dasar pengembangan ilmu. Sila ini sebagai dasar pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindu Rejo Mami dengan nomor NPM 223403247. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan teknologi akuntansi. Peranan teknologi informasi akuntansi sangat diperlukan untuk membantu dalam membuat suatu laporan keuangan. Kemajuan teknologi informasi mempengaruhi perkembangan sistem informasi akuntansi dalam hal pemrosesan data, pengendalian internal perusahaan, peningkatan jumlah dan kualitas informasi dalam pelaporan keuangan. Perkembangan teknologi akuntansi dimulai pada tahun 1974. Akuntansi pada masa itu sudah menggunakan double entry system. Lalu, lompatan teknologi pertama dimulai ketika ditemukannya sistem pembaca, yaitu pushcard. Pushcard adalah sebuah media penyimpanan awal terbuat dari karton tipis yang merekam data dalam bentuk pola lubang pada kartu tersebut. Pushcard telah identik dengan pengolahan data dengan konsep yang sederhana. Database adalah lemari arsip. Kartu dianggap sebagai sebuah record. Selanjutnya, pada pertengahan 1980-an, IBM meluncurkan PC yang relatif murah untuk dapat digunakan secara massal, mendorong evolusi yang cepat dari saldo percobaan berbasis kertas ke spreadsheet, seperti pada Lotus 123 yang merupakan revolusioner sistem double entry asli. Walaupun untuk keseimbangan buku masih harus dilakukan secara manual, hal itu memacu paket aplikasi akuntansi pertama muncul di pasar, yang pada umumnya saat itu telah dilengkapi dengan sistem otomatis untuk neraca saldo, neraca, dan laporan laba rugi. Perkembangan berikutnya, perubahan menjadi internet dan perangkat mobile, yang lebih sering disebut cloud computing, atau perangkat lunak sebagai layanan. Bahkan sampai sekarang perkembangan teknologi informasi akuntansi terus berkembang. Dengan hanya menginputkan data laporan keuangan, bisa langsung ada dalam waktu kurang 1 menit. Dari perkembangan tersebut, iptek akuntansi ini harus dilandaskan dengan Pancasila sebagai pengembangan ilmu. Karena iptek ini juga membawa dampak negatif terhadap lingkungan hidup, di mana iptek ini berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Contoh aplikasi software akuntansi ada 3, yaitu Journal, B-Accounting, dan Jahir Accounting. Sekian dan terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat kita simpulkan bahwa mengimplementasikan Pancasila dalam akuntansi memberikan berbagai banyak manfaat seperti solidaritas, kepuasan, batin, rasa senang, dan rasa syukur. Pancasila tidak hanya memusatkan perhatian dari segi materi, akan tetapi juga non-materi. Seorang akuntan juga harus menjunjung tinggi etika akuntansi. Apalagi di tengah perkembangan teknologi akuntansi yang semakin dari mulai pencatatan secara double entry system sampai dengan penggunaan software. Perkembangan iptek ini harus dijalani secara Pancasila, karena tanpa Pancasila, perkembangan iptek ini bisa menjadi ancaman bagi manusia ke depannya. Sekian dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.